Oke, baik, dari video sebelumnya kita sudah selesai, yaitu sampai menambahkan bagian DHCP. Nah, dimana di sini bisa kita lihat dari video sebelumnya kita malah masukkan sumber di bagian port 1, kemudian di bagian 3 adalah sebagai outputnya di bagian labcom. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan dan melakukan distribusi ke interface header 3. Sini bisa kita cek ya, di bagian ini kita menggunakan kabel ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan menambahkan dari hotspot ya. Kita tambahkan hotspot dulu. Ya, bisa kita cek di sini yaitu hotspot. Nah, dimana bagian hotspot ini kita sedikit ya, kita tambahkan hotspot setup. Ini caranya sebenarnya lumayan ini ya, lumayan singkat untuk bagian hotspot WiFi. Kita klik di sini, kita pilih, kita nanti mau menambahkannya hotspot ini diberlakukannya di header 3, maksudnya ini ada hotspot interface. Oke, kita next. Kemudian ini kita conteng juga ya untuk masquerade network. Ini seperti ini, kita klik. Kemudian ini address IP pool yang akan dibagikan ya, dari 2 sampai 254. Oke. Kemudian sertifikatnya enggak ada ya, enggak usah. Kemudian IP address SMTP nya enggak perlu. Dan DNS nya kita arahkan ke DNS 88. Kemudian untuk DNS name ini di domain system ya, kalau misalnya ini kita kosongin aja dulu ya. Dan ini name ya, untuk yang password sama ini ya, kita kasih usernya ya udah, kita kasih kosong saja karena kita belum ada membuat ini ya. Oke, sukses. Nah, di sini dia karena sudah berhasil ya, jadi untuk akses kita itu diputus secara otomatis. Kita cek di sini. Nah, ini jadi kalau misalnya kita akses IP nya adalah ini, kita tes ya, dia nanti masuknya harus ke hotspot. Kalau enggak, berarti kita perlu mengakses IP dari portnya bersangkutan, berarti 192. Sini aja kita kasih 192.168.30.1 malah ke portal Mikrotik. Nah, di sini untuk portal Mikrotik kita kebetulan nggak punya ya, belum bikin user untuk ini. Oke, kita lewat ini aja. Nah, kita di sini sudah punya untuk hotspot. Nah, ini ya, untuk hotspotnya ini. Ini proxy-nya belum ini ya, proxy-nya belum kita buat. Dan user profilnya juga belum kita usernya admin, kemudian passwordnya kosong. Oke, itu coba. Ini saat ini nggak bisa ngepin sih kita harusnya. Ya, benar kan? Oke, kita masuk dulu di sini, loginnya admin, passwordnya kosong. Oke, di sini sudah login ya. Coba kita cek lagi. Oke, sudah bisa. Nah, sekarang bagaimana sih kalau kita mau menginginkan bahwa caranya itu kita nggak perlu login ya. Caranya sebenarnya sangat mudah, kita tinggal tambahkan di IP binding. Nah, ini kita tambahkan untuk IP binding ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan MAC address atau bisa juga menggunakan IP address. Sini saya coba menggunakan monitor ya, monitor dengan menggunakan ARP misalnya. Nah, ini IP yang saya gunakan adalah ini, atau MAC addressnya ini bisa saya copy, Ctrl C misalnya, Ctrl C, kemudian oke. Dan di sini kita masukkan ke IP binding, jadi kita bisa lebih ini. Oke, masuk IP binding untuk MAC-nya, kita paste ya. Kemudian servernya, semua server atau hotspot 1 ya, kebetulan kita bikinnya hotspot 1 ya. Oke, atau all aja, dan regularnya kita kasih bypass.
kita apply. Nah, berarti secara sederhana kita tanpa harus login kita sudah bisa harusnya mengakses jaringan tersebut. Oke, misalnya kita logout. Ini nggak masalah, kita mau mentes lagi, misalnya tes gitu ya. Nah, kita bisa walaupun tanpa harus login lagi. Nah, ini biasanya bypass ini kebanyakan digunakan salah satunya seperti device-device yang memang agak sulit untuk atau memang nggak bisa untuk login secara manual ya, seperti CCTV, kemudian seperti alat-alat elektronik yang bentuknya itu dia instan, jadi ya nggak bisa mengakses menggunakan portal hotspot. Nah, setelah kita sudah membuat IP binding ya, langkah selanjutnya kita akan ngapain sih? Ya, langkah selanjutnya kita akan menguji untuk bagian monitor ya, monitor dari tools yang ada pada Mikrotik. Dan di sini yang pertama kita akan menggunakan yaitu tools di bagian ARP. Oke, ini yang tadi ARP yang saya gunakan ya. Dimana untuk ARP ini biasanya dia kepanjangan dari Address Resolution Protocol ya, Resolution Protocol. Dia merupakan protokol jaringan lokal yang digunakan untuk membuat pemetaan antara alamat IP dengan MAC address. Seperti itu. Nah, untuk bagian ARP ini biasanya digunakan untuk bagian pemetaan ya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk IP atau device-device yang terhubung dengan dengan si Mikrotik. Nah, kemudian berikutnya adalah IP scan. IP scan itu bagiannya di bagian tools ya. Jadi tools kita cari di sini adalah IP scan. Apa gunanya? IP scan ini kita gunakan untuk IP atau device-device yang terhubung ke device yang kita maksud. Misalnya di sini saya mau nanti menceknya di bagian ketiga ya. Kemudian IP yang saya mau misalnya 192, mungkin 168, kemudian 30.0, kemudian verifik 24. Di sini saya mau mencek nanti semua dari IP dari ini ya, dari IP dengan host ini. Oke, kita start. Nah, ada satu ini untuk yang IP ini ya, yang terdaftar di bagian port tersebut. Mari kita coba cek. Nah, kalau jika dia ada tulisan seperti ini berarti dia sedang running ya, sedang berjalan. Kita tunggu aja beberapa detik ya. Oke, sudah dapat. Karena memang di device ini dia cuma terhubungnya satu, makanya tampilnya seperti ini. Cuma masih running, jadi masih ini ya. Oke, kalau sudah ini kayaknya sudah nggak ada lagi ya, berarti kita stop aja. Nah, pada intinya kita sudah dapat ya, mendapat ada IP-nya, kemudian MAC address-nya, dan ini adalah DNS-nya yang digunakan. Jadi kalau misalnya nanti ada banyak yang menggunakan di port tersebut, maka akan masuk sini secara real time. Kemudian yang berikutnya, bukan secara time, ketika kita start. Kemudian berikutnya adalah MAC address. Nah, untuk bagian MAC address ini sebenarnya dia hampir sama ya dengan IP scan, cuma bedanya untuk bagian MAC scan ini dia penggunaannya itu berbeda. Jadi maksudnya nanti kalau untuk MAC scan ini biasanya digunakannya itu untuk berdasarkan MAC address ya. Jadi nanti pencariannya berdasarkan MAC address. Nah, cuman kalau di sini untuk nggak ada ya, cuma MAC server ya. MAC winbox, MAC ping, MAC server ya, memang ini nggak ada ya untuk interface nya. Tapi nggak apa-apa, MAC server. Kemudian yang berikutnya adalah bagian ini ya, untuk tools. Nah, tools ini salah satu tools yang dapat digunakan untuk melihat secara real time penggunaan bandwidth ya. Nah, ini bisa kita lihat, misalnya di sini kita maunya di bagian labcom 3 dan ini nanti server address yang kita isikan ya. Kita maunya 192, kemudian 168.30.0/24.
Nah ini nanti kemudian kita maunya yang start address saja ya, kita start. Nah ini penggunaan bandwidthnya secara secara real time. Nah itu, jadi kita bisa melihat secara jelas informasi dari penggunaan bandwidth yang ada di Adder 3. Nah kira-kira untuk basicnya ya, untuk basic sebenarnya ada di sini tadi. Itu ada yang di bagian ARP, kemudian ada IP scan, kemudian ada MAC server ya. MAC server ini juga lumayan sih, ping. Oke, nggak bisa digunakan dulu. Kemudian ada torch ya, yang bisa kita gunakan di bagian untuk mencek bandwidth. Nah kira-kira seperti itu untuk Basar, dan untuk bagian yang lainnya mungkin kita bahas di video berikutnya. Oke, selamat mencoba.